saya disuruh ngemis itu harus ditakerin bang. Minimal harus dapat, kalau enggak pego 100 gitu. Saya pengen kayak orang gitu kan, sayang orang tua. Saya demi Allah bang, namanya di sayang aja sama orang tua aja nggak pernah. Saya kadang-kadang suka ngelawan sama orang tua angkat. Jangan pernah namanya main pala. Kalau mau hubungin saya aja, nggak usah adik saya bilang. Saya bilang itu cewek satu-satunya adik saya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pastinya akan menceritakan kisah pengalaman hidupnya yang luar biasa, di mana narasumber kita ini pernah oleh orang tuanya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pendi. Iya pak. Iya, Bang Pendi. Oke, Bang Pendi, dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Iya, Bang Pendi kali ini mau curhat tentang apa nih, Bang Pendi? Saya pengen curhat masalah perjalanan hidup saya pak. Oke, yang berarti sama orang tua. Iya pak. Waktu masih umur 7 tahun pak. 7 tahun. Ya Iya. Allah, udah gede dong ya. Iya. Oke. Langsung aja, udah siap cerita Bang Pendi? Siap. Aman ya? Aman. Oke, luapkan aja Bang Pendi, nanti semuanya nggak apa-apa, ceritain aja, jangan ada yang ditutup-tutupi biar teman-teman juga paham dengan isi dari kisah atau pengalaman hidup dari Bang Pendi ini. Siap. Nanti ya. Oke, silakan Bang Pendi. Jadi awalnya begini bang, ya kan. Jadi saya waktu kecil ada 5 bersaudara, ya kan. Terus, nah saya nggak tahu saya diajak jalan-jalan sama orang tua saya naik sepeda. Nah pas itu saya dikasihin ke orang tua lain pak. Oke. Ya itu juga saya berdua sama adik saya, ya kan. Nah tahu-taunya saya nggak tahu bapak saya pergi aja. Pas pergi, nah saya dibawa ke kampung, ngomongnya mau di sekolahin. Nah pas itu langsung saya sekolah sampai kelas 3 SD doang pak. Dibawa sama si orang ini? Iya dibawa. Oke. Orang tua angkat saya. Oke. Yang ngomong bakalan ngurusin saya sekolah sampai lulus, sampai SMA gitu kan. Tau-taunya cuman omongan doang gitu pak. Ya kan. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta lagi. Nah tau-taunya saya disuruh ngemis sama adik saya berdua gitu bang. Oh, berarti ini Bang Pendi dua dikasih ke orang ini? Iya sama adik saya pak. Oke, lanjut. Nah terus pas itu saya disuruh ngemis itu harus ditakerin bang. Minimal harus dapat, kalau enggak pego 100 gitu. Pego 100? Iya, pokoknya harus minimal tuh 150, kalau kagak 100 gitu. Kalau kagak saya sama orang tua yang angkat saya ini. Tuh. Oke. Saya juga nggak tahu keluarga saya, orang tua kandung saya bisa kayak begitu sama saya kan. Padahal juga saya nggak ada salah, nggak ada apa. Kenapa cuman saya doang yang dikasihin orang tua lain gitu Pak. Padahal kan anaknya ada 5, kenapa saya sama adik saya gitu. 5 ini berarti Bang Pendi ini anak nomor 4. Nomor 4. Adik saya nomor 5. Oh, yang hampir urutan akhir ya? Iya. Oke, ya mungkin kalau yang
kakak-kakaknya udah gede kali ya, udah gede. Jadi ya saya harus nyari minimal tuh adik saya dapat 100, saya dapat pego gitu. Nah itu kalau misalnya kayak kagak dapet, saya ya jadi saya harus nurutin apa kata dia. Padahal dia ada orang anak kandungnya 2 orang, ya kan? Tapi dibedain pak, saya sama adik saya itu. Ini anak kandungnya ini ikut ngemis juga? Anak kandungnya kagak, jadi dia tuh ngejagain saya di lampu merah gitu. Oh oke. Iya, kayak gimana sih, saya disuruh nyari terus dia nungguin kalau misalnya ada kayak semacam Pol PP, kalau nggak ada Epsos gitu kan. Jadi dia yang ngasih tahu gitu. Jadi saya harus minimal 150, adik saya cepet. Nah terus saya kagak dapet 150 itu, cuma dapet kadang 80, 70 itu kan namanya 70-80 itu kan dulu gede pak. Iya. Ya kan. Nah jadi saya kagak dapet yang harus dia mau 150, saya cuma dapet 80. Akhirnya saya kan terus dikerem di kamar. Kirain saya bakalan kasih makan gitu kan, dibukain pintunya gitu. Tau-taunya saya malah diikat daun pisang. Diikat daun pisang? Iya, diikat tangan saya di pohon daun pisang itu. Di pohon pisang. Iya. Jadi terus kirain saya teriak, "Ma, lapar," ya kan. Tau-tau kirain saya tuh bakalan ikatannya dibuka. Tau-taunya saya kayak orang binatang gimana sih pak. Jadi itu makanan dia ada di bawah kaki saya disuruh makan. Astagfirullah. Saya bilang salah saya apa gitu kan. Saya sama adik saya. Itu diikat berdua? Adik saya juga dikerem di kamar. Itu juga tepatnya kayak gimana sih namanya, di bawah kolong. Ya kan, bawah kolong jembatan itu. Buset, namanya serem pak, pasti serem. Ya kan, saya juga nggak tahu salah saya apa sampai saya dikasihin ke orang tua lain. Saya ngomong sama orang tua saya, dia bilang katanya ilap. Oke. Sorry nih, saya potong. Ini ketemu atau gimana nih? Belum ini. Diurut aja ceritanya bang. Sampai ketemu ke orang tuanya ini emang masih kontak-kontak kan atau gimana nih? Jadi saya kan udah lumayan umur 12 tahun. Saya kerja di cucian motor. Akhirnya dia datang. Oke. Ya kan, ngasih tahu kalau orang tua itu, orang tua ibu lah. Pokoknya ibu itu kangen sama lo, pengen ketemu. Akhirnya saya temuin dah. Kan. Nah, saya ceritain kenapa saya waktu kecil dikasih ke orang tua angkat orang tua lain gitu kan. Oh kagak, bapak hilap katanya. Karena kebanyakan anak ngomongnya gitu, makanya lu sama adek lu dikasihin ke orang tua lain. Saya nggak tahu kalau emang itu dijual apa gimana pak. Masih juga waktunya saya umur 7 tahun, waktu kecil kan. Saya nggak tahu apa-apa. Ya udahlah, saya bilang. Sampai adik saya sekarang sekolah kagak, jadi tukang parkir, bengang-bengong karena bikin mulu palanya pak. Jadi orang blow on gitu. Saya juga mau nolongin gimana. Saya nggak bisa apa-apa, kayak saya modelnya. Saya nggak bisa baca. Saya sebenarnya kasihan sama adik saya gimana pak. Saya aja tidur di jalanan, apa-apa di jalan, gede di jalanan. Nah ini terus dari si orang tua angkat ini berhasil kabur atau gimana nih? Nggak kabur. Jadi
ya gitu aja Pak, kena karma dia meninggal gara-gara adik saya disuruh beli air panas, ya kan. Nah, ya padahal dia tuh udah nyari buat apa yang dia mau, kan. Tapi adik saya ngebantah, adik saya ngomong bilang capek, ya kan? Kenapa disuruh mulu, akhirnya adik saya digebuk. Akhirnya jadi jalan beli air panas, saya kirain buat cucunya air panasnya, tau-taunya malah ke adik saya Pak. Astagfirullah. Nah pas itu adik saya kepanasan, mau nggak mau ya saya ngelawan ke orang tua angkat saya. Saya bilang kenapa sih, dia udah nyari, kenapa masih juga, kenapa disiram juga pakai air panas. Udah lu nggak usah ngelawan, nggak usah ikut campur katanya gitu sama orang tua angkat saya. Padahal ada lakinya juga diem nggak bisa apa-apa. Lakinya nurut banget sama istrinya ini. Saya bingung Pak, padahal adik saya satu-satunya itu cewek. Sekarang dia ya bengong, disuruh pulang aja ke orang tua kandung ibu saya, nggak mau. Akhirnya dia parkir nyari duit di putaran. Cewek tuh ya. Cewek. Saya mau minta tolong sama siapa? Sekarang aja saya udah ketemu sama orang tua kandung saya. Tapi ya begitu, orang tua kandung saya, padahal saya baru pengen ketemu sama bapak udah meninggal. Kayak ibu saya udah masa bodoh sama saya. Abang-abang saya juga udah masa bodoh karena dia udah punya berkeluarga. Oke. Tapi untuk kehidupan abang-abangnya gimana? Mapan atau semuanya hidup di, mohon maaf, di jalanan atau gimana? Agak alhamdulillah ya, abang saya sekarang jadi kerja di pintu kereta Pak, jaga pintu kereta gitu. Kayak lintasan jalanan. Ya sebelah-sebelahan sih sama orang tua kandung gitu, sama ibu saya ngontrak. Terus sekarang aja saya belum punya KTP. Belum punya KTP? Belum. Karena ya begitu, saya minta tolong sama orang tua kandung saya, tapi dia malah minta duit, terus ngasih dia duit 300.000 dulu baru saya dibikinin. Ngomongnya katanya buat bayar Pak RT-nya lah, inilah itulah. Mau nggak mau ya udahlah, saya gimana adanya aja hidup. Saya tidur di jalanan sampai sekarang nih, saya akhirnya ngojek pangkalan atau ojol? Cek pangkalan Pak. Di stasiun karet Tanah Abang situ. Alhamdulillah saya sedikit saya bisa ngumpulin buat bakalan nikah saya lah. Ya. Oh, yang tadi dibawa bukan istri? Bukan, itu ponakan. Oh, ponakan. Iya. Itu istri temen Pak. Oh, istrinya teman. Iya. Kalau di umur sekarang belum punya KTP gimana dong itu ya? Ya habisnya mau gimana Pak? Nanti kalau misalkan nikah gimana dong? Ya mau nggak mau saya bikin KTP dulu Pak. Iya. Soalnya kan saya udah minta tolong sama ibu saya, tapi ya ibu saya begitu ngomongnya, katanya nggak mau, biar abang lo aja. Tapi saya minta sama abang saya, malah abang saya diem aja. Oh, Mas Ari, berarti ini si orang tua angkatnya ini sama si orang tua kandung ini nih emang mereka temenan ya? Atau gimana? Iya, tadinya awalnya dia temenan Pak. Saya juga nggak tahu kan. Awalnya temenan. Nah jadi saya diajak jalan-jalan, naik sepeda, saya dikasihin gitu kan. Nah dia udah perjanjian gitu Pak sebelumnya. Sampai ibu kandung saya nanya, ini anak kedua kemana? Dia bilang lagi main, tapi nggak pulang-pulang gitu berapa hari. Nah pas kata ibu saya ngomong, ibu kandung saya, kok anak lo ada di lampu merah? Ngapain?
Enggak, udah nggak apa-apa, paling cuma main-mainan doang, disuruh nyari ya kan. Pas saya ngomong jujur, saya disuruh ngemis sama adik saya bareng. Saya bingung Pak. Berarti ini orang tua kandung sampai sekarang itu udah nggak mau tahu nih Udah nggak mau tahu. kehidupan Bang Pendi sama adeknya ini. Iya, kalau saya pulang ke rumah, dia bilang, lu ngapain pulang ke rumah? Kayak gitu. Iya, dia bilang kayak begitu, lu ngapain pulang? Gue pusing, ini aja kontrakan belum bayar. Yes. Tapi kan abang saya janji ngomong sama almarhum bakalan bayarin tuh kontrakan, tapi malah telepon-telepon kagak aktif. Terus bilang katanya ya udah ntar aja, ntar ditransfer, pada kagak. Akhirnya saya yang diomelin, udah lu ngapain pulang-pulang, lu mau bantuin orang tua kagak apa kagak. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya nggak bakalan pulang-pulang. Saya hidup di jalanan, tidur di pangkalan. Sampai sekarang saya masih tidur di pangkalan, Pak. Sama adeknya. Adik saya ada di Tamburan, daerah Tamburan, dekat Pelni. Ikut Ya, siap. ya itu luntang-lantung aja tidurnya, sama kayak saya. Mau nggak mau dia juga, untung bagus ada ibu juga, mungkin dia ikut sama orang tua lain, mungkin disuruh-suruh, terus kadang-kadang tidur di depan rumahnya gitu. Oke. Berarti sama orang tua angkatnya ini udah lost contact nih. Pas kontak, Udah nggak berhubungan lagi ya. berhubungan lagi kagak. Oke. Berarti benar-benar hidup di jalanan sampai Hidup sekarang. di jalan sampai sekarang, Pak. Saya gede di jalanan, terus tidur di jalanan. Sampai sekarang saya nyari makan, ngandelin ngojek gitu. Siapa lagi, siapa? Itu Yang motor punya sendiri. motor nyewa, Pak. Saya mau nggak mau, alhamdulillah ada yang ngasih sewaan motor sama saya. Ada yang percaya sama saya. Saya juga bakalan pegang lah percayaan itu. Alhamdulillah orang itu percaya sama saya. Ya udah, pakai aja katanya motor kan, yang penting jaga, rawat. Dia minta sehari 20.000, ya udah saya kasih dia tuh ya kan, sehari 20. Sampai sekarang dia berubah lagi, udah kamu setoran minimal seminggu 50.000 buat anaknya jajan gitu. Nah, anaknya dia, Pak. Berarti kan selama ini hidup di jalanan ya. Iya, Pak. Hidup di jalanan itu kan sangat keras ya. Iya. Dan saya pun pernah merasakan, walaupun cuma beberapa hari aja gitu kan ya. Itu kan ya banyak, entah itu ya gangguan dari preman, Iya. atau yang pemalakan dari yang lain-lain lah kayak gitu. Nah, kayak gitu pernah Bang Pendi alami? Pernah. Saya waktu itu keadaan saya lagi ngamen di Kopaja. Kopaja jurusan Tanah Abang Blok M. Saya turun deh tuh di Blok M. Kan habis ngamen di dalam Kopaja, saya turun di Blok M. Gitar saya mau diambil tuh sama orang Blok M. Kan mau nggak mau saya ngelawan. Nah, totonya malah di belakang itu banyak teman-temannya saya dikeroyok akhirnya. Karena saya pengen nyari duit buat makan, mau nggak mau ya udah saya lakuin aja kan, kemana-mana pokoknya, ke Blok M, terus kadang-kadang Senayan saya ngamen, cuma buat nyari makan doang. Berarti kan dari kecil nggak pernah mengenyam bangku sekolahan. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Berarti sama sekali nol. Sama sekali, Pak. Mohon maaf Bang ya kalau ini, biar kita sama-sama tahu juga ya. Nggak bisa baca. Alhamdulillah saya dikit-dikit tahu huruf lah,
gitu, karena diajarin sama orang kadang-kadang kan. Lu nggak apa-apa, adek lu nggak bisa baca, tapi lu sedikit-sedikit tahu huruf lah, biar nggak dibego-begoin sama orang banget. Akhirnya saya ikutin deh tuh. Saya baca dikit-dikit, alhamdulillah sampai sekarang ya tau lah, kayak semacam ngebales WA, terus kayak salah baca apa-apa gitu kan, kayak nggak tahu jalan. Akhirnya saya alhamdulillah saya tahu gitu sedikit-dikit. Ya. Tapi mungkin kalau WA, setahu saya kalau orang yang buta huruf gitu, dia kebanyakan pakai voice note ya. Iya, voice note ya, tapi sih saya alhamdulillahnya saya huruf tahu, tapi buat nyatuin itu lama kadang-kadang, Pak. Jadi buat ngebalasnya lama ya kan. Jadi yang di sono ini lama banget nih ngebalasnya gitu kan. Nah, namanya juga nggak di sekolahin, mau gimana, mau nggak mau ya saya jujur apa adanya kalau emang saya nggak bisa baca. Oke, tapi ketiga kakaknya sekolah semua? Sekolah, Pak. Sekolah semua. Sampai? Ya, sampai SMA, terus sampai dia lulus. Sampai sekarang dia punya anak, anak. Saya doang yang belum nikah. Karena saya kurang dibimbing sama orang tua saya juga, Pak. Kalau dia kan deket sama orang tua, jadi apa-apa kan orang tua juga udah mendingan langsung nikah aja. Kalau saya kan hidup di jalanan, jadi dia nggak tahu gimana anaknya tuh. Pas ketemu juga respon orang tua biasa aja. Awalnya doang ngomongnya, "Ma kangen sama lu, mau nyariin lu, mau sayang sama lu kemana aja." Oh, dia pikir udah kaya kali ya. Iya. Tapi ada keinginan gak sih, Bang? Mohon maaf ya. Mungkin pandangan orang-orang yang di jalanan dengan pandangan orang yang mereka sekolah gitu kan mungkin beda ya. Saya juga kurang paham ya. Kalau orang yang sekolah kan dia ada tekad gitu. Tekad, gue gimana caranya gue harus bisa jadi orang. Iya. Nah, kalau kayak Bang Pendi ini ada nggak sih keinginan besarnya, gue harus balas semua kepahitan gue di masa lalu, gue harus jadi orang gimana pun caranya gitu. Sebenarnya sih pengen, Pak, tapi mau gimana lagi, namanya juga saya tidur seadanya, tempat tidur kayak di pangkalan kan. Tuh saya tidur di situ. Saya pengen kayak orang-orang gitu kan, kontrak, terus ya minimal saya ngumpulin uang lah buat beli rumah sendiri gitu. Pengen kayak orang-orang, kayak orang-orang bisa baca. Tapi mau gimana, Pak, namanya juga orang tua udah masa bodoh. Saya doang sama adik saya yang kurang kasih sayang sama orang tua lah. Kalau kayak tanggal lahir gitu masih inget, Bang? Alhamdulillah inget semua ya. Alhamdulillah saya nanya sama orang tua kandung saya, dia ngasih tahu kalau lahir lu segini. Nah, berarti kalau setahu saya, Bang, ya untuk bikin KTP itu sih gratis ya, bukan ya? Iya, saya tahu kalau misalnya emang bikin KTP itu gratis. Ya tapi kan main-mainannya dia ini, Pak, biar saya tuh ngasih duit, biar ada ngomongnya katanya ada kerjanya lah, biar cepet KTP lo jadi gitu, ngomongnya gitu, Pak. Orang tua. Oke. Mau nggak mau ya saya bukan yang nggak mau ngasih. Masa ya orang tua saya sendiri yang ngelahirin, masa ya harus pakai uang juga, padahal kan kagak pakai uang bikin KTP itu. Saya dikasih tahu sama teman saya. Iya, nggak pakai uang. Kenapa dia bilang katanya, sini kalau nggak misalnya 300-200 dah buat ngasih RT RW, buat gue mondar mandir, ngasih rokok apa gitu ngomongnya. Minta fotokopi kakaknya kan cuma satu doang nih. Bang Pendi harus punya fotokopi kakak.
Iya. Dari fotokopi KK itu nanti bisa dipecah untuk KK baru nih, bikin KK baru, KK tersendiri. Ya saya bingung Pak. Karena itu sangat penting sih Bang. Emang, Apalagi kita domisili, taruhlah kita numpang di mana Bang Pendi biasa tinggal, ya udah kita minta di domisili di sekitar situ, Iya. dikeluarkan sama RT RW. Iya. Gitu, baru ke Disduk Capil. Kalau udah lengkap baru ke Disduk Capil. Memang agak ya namanya di Indonesia ya, sistem kerjanya masih semua pakai fotokopian gitu ya. Jadi agak lama gitu. Jadi tetap jadi sih biasanya. Apalagi kalau RT, kalau kita bicara saya orang yang nggak mampu misalkan kayak gitu, nggak perlu ngasih tips apa segala macamnya sih. Iya. Jadi kayak temen juga ngasih tahu, saya bikin KTP lu harus pakai duit, itu kan gratis. Yang gue juga nggak tahu orang namanya orang permainan orang tua, ya kan Pak. Ya udah saya ikutin aja lah, ya kan. Karena ya saya bilang kok nggak jadi. Udah mau nggak mau saya masa bodoh lah, saya bilang. Akhirnya saya udah balik lagi ke jalanan. Selama di jalanan nih Bang ya, lika-liku anak jalanan tuh kan banyak ya. Banyak ya. Dari hal mungkin pelecehan seksual, dari mungkin yaitu kejahatan di yang lain-lain gitu ya. Ini pernah mengalami nggak kejadian-kejadian yang menurut Bang Pendi itu bikin bikin sakit hati atau bikin Bang Pendi pengen marah tapi nggak bisa? Pernah Pak. Jadi waktu itu saya lagi tidur, tahu mulut saya dikasih caos. Dikasih saus. Itu Iya. tidur di Kolong jembatan Pak. Oke. Ya kadang-kadang dikerjain pakai kayak semacam kayak kotoran tai kucing lah. Gitu. Sama sama temen atau sama orang nggak kenal nih? Sama temen. Saya mau ngelawan juga nggak bisa kan, karena saya hidup sendiri. Nah sedangkan dia kan ada keluarganya, takutnya kan saya ngelawan pasti kan keluarganya pada ikutan semua kan. Mau nggak mau ya udah saya diem sampai saya nangis sendiri Pak. Saya bilang hidup saya kayak begini banget. Saya hidup di kolong jembatan tapi tidur kadang-kadang suka ada yang ngerjain. Saya pengen kayak orang gitu kan, sayang orang tua. Saya demi Allah Bang, namanya di sayang aja sama orang tua aja nggak pernah. Saya pengen kayak orang-orang gitu kan, dirangkul terus diajak jalan, sayang. Tapi kenapa diri saya kayak semacam diri saya ini harus ngejalanin hidup sendiri gitu di kolong jembatan itu sama adik saya. Mau nggak mau udah saya bilang saya jalanin aja sama adik saya. Akhirnya sampai sekarang misah saya sama adik saya. Misah Tapi sering ketemu kadang-kadang. Kadang juga saya bilang sama adik saya bilang udah pulang, ikut sama orang tua aja, ngapain sih harus parkir di putaran kayak gitu. Apalagi kan sekarang banyak kayak semacam Depsos terus Pol PP kan. Takutnya adik saya dibawa doang Pak, karena saya kan jauh, saya di stasiun Karet, dinya di Tamburan. di kehidupan di bawah kolong itu Bang ya. Sebenarnya mereka itu banyak kan pasangan-pasangan yang punya anak, ada mereka yang sebagai pemulung ya. Kita lihat kan mereka suami istri atau apa gitu. Sebenarnya sepengetahuan Bang Pendi sendiri di bawah atau di kehidupan kolong jembatan itu, mereka itu menikah sah atau gimana Bang? Sepengetahuan. Setahuan saya sih dia ada yang nikah sah, terus ada yang kadang-kadang kayak semacam kayak
kumpul kebo gitulah gitu. Ketemu di situ tinggal bareng. Iya, kayak misalnya kayak pacaran atau dibawa ke situ gitu. Ada yang nikah Sesama ada. anak jalanan juga. Iya, sama anak-anak jalanan juga. Jadi ada yang nikah sah juga gitu. Terus ada yang pacaran kadang-kadang dibawa. Tapi ya namanya saya yang lain juga pada diem aja, ya udah saya ikut diem aja lah. Ya. Gitu. Itu di kolong mana Bang Pendi sekarang tinggal? Saya di deket Pangkalan, Pak, stasiun karet. Stasiun karet. Iya. Oh, di situ ada Kayak ini kan ini aspal nih di atas nih. ya Jembatan. flyover. Nah, itu kan di bawahnya kan kayak ada kali tuh. Nah, di kali itu kan ada kayak kolong gitulah, ya kan. Oke. Nah, jadi ya di situlah saya waktu dari kecil di situ, saya tidur di situ. Sampai sekarang ya alhamdulillah diusirin kayak sama Pol PP gitu kan, yang ngontrak apa yang tinggal di situ. Alhamdulillah lagi itu. Ya jadi kan biar pada pindah gitu, pada kontrak ya kan, Pak. Sudah biar berubah lah gitu, Pak. Ya. Gak selamanya kan hidup di bawah kolong jembatan gitu kan. Ya, harus itu sih, Bang. Jadi kayak dikit-dikit ada perubahan, ngontrak. Jadi biar nggak dilihat sama orang tuh sebelah mata, Pak. Gitu. Tapi kayak ngelem atau apa gitu pernah dicobain semua. Biasanya anak jalanan kan ya apa ya, mereka mungkin karena mau ngirit dan penghasilan kecil gitu kan, dan pengen juga ngerasain rasanya mabok, itu gimana? Pernah, Pak. Pernah. Jadi saya kayak ngelihat kayak anak semacam anak pang kan. Kok dia ngisep-ngisep lem itu kayaknya ngeplay gitu, Pak. Gimana sih? Kayak dunia itu kayak punya dia sendiri gitu. Akhirnya kan mau nggak mau ya cobalah saya bilang kan. Saya bilang coba ya kan, saya isep. Bener. Jadi kayak terbang gitu, melayang, ngeplay gimana. Ngomong sendiri kadang-kadang. Terus ada lagi kayak mabok, kayak semacam mabok komik. Oh iya, komik Iya, itu. komik ya. Nah, saya ikutin tuh orang kayak minum komik kok sampai 15 kan kadang-kadang. 15 kayak 15 saset gitu, Pak. Saya ikutin. Akhirnya juga sama kayak orang ngisep iPhone ngeplay gitu. Untuk kehidupan percintaannya gimana? Ya, saya juga bingung, Pak. Jadi saya ada nih, saya suka sama orang Citayam. Awalnya saya ketemu di Pangkalan stasiun karet. Saya tuh pacaran sama dia. Dan saya kasihan, mau sampai kapan saya begini mulu kan sama dia, pacaran. Sedangkan saya juga lagi ngumpulin buat nikah sama dia. Apa saya juga nggak tahu apa orang tua saya mau bantu saya apa kagak. Saya juga nggak tahu apa orang tuanya dia terima apa kagak kehidupan saya kayak begini. Man, hidup di Pangkalan stasiun karet, tidur di situ. Oh, dia bukan dari anak jalanan juga? Bukan, dia kerja di Tamrin City. Orang Citayam. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Tapi itu yang pacar yang pertama atau sebelumnya punya? Sebelumnya punya. Terus kalau kayak gitu kencannya di mana, Bang? Jadi ya sebelumnya saya punya sama dia udah putus. Jadi saya ketemu sama yang tinggal di Citayam ini baru ada 2 bulan, Pak. 2 bulanan lah. Saya tuh jadian sampai sekarang udah ngejalanin hampir mau setahun gitu.
pacaran sama Iya. yang anak Nah, Citayam ini. untuk kencannya itu loh, biasanya di mana? Ya kadang-kadang saya sih muter-muter aja pakai motor, terus kayak makan-makan gitu. Oh, Terus ya jauh-jauhnya paling Pangkalan aja udah situ. Mau kemana lagi saya bilang. Orang saya juga nggak mampu kan ngajak dia. Saya pengen bahagiain dia. Tapi saya gimana, nggak bisa pak. Kalau saya bilang saya nggak mampu. Mau terima syukur nggak mau, udah saya bilang kan. Emang keadaan hidup saya kayak begini. nah, berarti kalau di jalanan itu kan ya sering kali ya ada penertiban entah itu dari Satpol PP, dari Iya. Dinsos, Dinas sosial lah ya. itu pernah ngalamin bang? Pernah pak. Itu, Jadi saya waktu itu lagi ngamen di dekat kolong duku atas. Nah ditungguin juga sama kayak kakak angkat saya, ditungguin. Akhirnya dia tuh teriakin saya ada Pol PP. Nah saya lari, keadaan kaki saya lagi cantengan. Nah di situ ada pohon-pohon kan, saya ngumpet. Nah, akhirnya ya ketahuan juga, saya ketangkep, saya dibawa. Itu cuman semalaman doang, soalnya saya nangis mungkin tuh Pol PP-nya berisik kali ya, ngedenger saya nangis. Nah terus sampai Pol PP-nya bilang, udah kamu daripada di jalanan mendingan ikut aja ke panti asuhan. Saya bilang saya nggak mau, saya harus ngejagain adik saya pak, soalnya adik saya masih disuruh nyari sama orang tua angkat saya ini. Kasihan, dia kadang suka digebugin mulu pak. Saya bilang gitu kan, saya nggak mau ikut ke panti asuhan. Saya bilang saya mau keluar malam ini juga. Tuh sampai semalaman tuh saya nangis dulu pak, nangis sampai orangnya mungkin dia berubah pikiran kan, ya udah saya dilepasin. Kamu kalau misalnya saya lihat kamu ada di lampu merah lagi, jangan harap kamu saya bebasin kayak begini. bukannya enak di panti asuhan bang? Iya emang enak pak di panti asuhan. Tapi kan namanya saya juga punya adik. Adanya bisa diajak kan? Bisa, tapi kan gimana pak, namanya orang bengong susah. Saya ajak juga kayak orang diem aja, karena itu pala mulu pak sama orang tua angkat ini. Oh Iya, oke. sampai saya kadang-kadang suka ngelawan sama orang tua angkat. Jangan pernah namanya main pala. Kalau mau hubungin saya aja, nggak usah adik saya bilang itu cewek satu-satunya adik saya. Tolonglah kalau misalnya emang mau gebugin, tapi jangan main pala. Saya kasihan sampai sekarang pak, dia luntang lantung. Saya bilang kadang-kadang saya naik motor nganterin sewa, ngeliat dia duduk bengong. Mohon maaf bang, kalau boleh tahu adiknya ini berarti udah ke ganggu gitu ya, kejiwaannya. Iya. Mau berbuat apa bang? Saya harus minta tolong sama siapa? Orang tua kandung saya kayak orang masa bodoh. Ya udahlah, saya kadang-kadang suka ngasih uang paling buat makan, yang penting bisa jaga diri lo aja, saya gituin. Tapi saya lihat kalau misalnya sampai cowok dia nyakitin, saya bilang urusannya sama saya. Nah ini kan anak jalanan ini ya, Iya. masih di bawah atau dinaungi sama dinas sosial ya, dinas sosial terkait. Kalau misalkan ada yang nonton dari pihak dinas sosial gitu bang,
harapan Bang Pendi ke depannya sama adiknya mau gimana? Ya harapan saya sih ya udahlah, saya kan udah udah tua gini lah maksudnya. Terus adik saya juga udah dapet jalannya gitu, alhamdulillah ya. Saya kan sekarang ngojek, saya dikasih sewaan motor sama abang-abangan saya yang percaya sama saya. Saya juga banyak terima kasih sama dia udah nolong saya kan sampai sekarang saya bisa punya motor gitu. Walaupun itu juga motor masih nyewa, saya juga nggak tahu itu motor buat saya apa seterusnya punya dia, saya juga nggak tahu. Yang penting kan saya kan bisa buat nyari buat makan aja Pak. Gitu. Oke, ya pahit ya pengalaman hidup Bang ya. Ya mau gimana Bang. Mudah-mudahan ada ya segera ada perubahan juga Bang ya, yang harapannya tetap berjuang karena kita memikirkan kedepannya next. Kita kalau misalkan nggak ada umur atau umurnya sampai di sini ya sama orang tua kan udah nggak ini lagi ya, nggak udah istilahnya mungkin mereka udah memutuskan hubungan ya kali ya. Ya siapa yang bakal mengurus kita di hari tua nanti kayak gitu. Terus ya banyaklah, semoga mendapatkan yang terbaik ya Bang Pendi ya. Amin Pak. Oke. Di sini mungkin Bang Pendi perlu disampaikan lagi mungkin buat orang tuanya di sana yang mungkin nonton tayangan ini, ada pesan tersendiri nggak nih yang mau disampaikan Bang? Saya pengen sampaikan sama orang tua saya Pak, tolonglah buka mata yang lebar-lebar buat saya sama adik saya. Tolonglah urus saya gitu Pak. Saya dari kecil kurang kasih sayang dari orang tua. Saya pengen tuh orang tua saya tuh sendiri perhatian sama saya Pak, sama adik saya. Oke Bang Pendi ya, mudah-mudahan ya orang tuanya nonton tayangan ini dan terbuka mata hatinya untuk kembali mengakui Bang Pendi bersama adiknya ini sebagai anak gitu. Besar harapan saya juga gitu sih Bang. Ya harapan saya juga jangan sampai orang lain ngerasain hidup kayak saya gini Pak. Ya, oke. Terima kasih Bang Pendi baru waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya dengan Bang Pendi dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Pendi, Siap. Terima kasih nih buat ceritanya ya. Siap Pak. Aduh Bang Pendi, silakan diminum airnya Bang, biar agak segeran dikit. Masih Pak.